Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan kaidah tafsir. Kita akan beranjak pada pembahasan mengenai kaidah qasam. Saya akan mulai penjelasan mengenai kaidah qasam pada wilayah pengertian. Qasam secara bahasa bermakna al-yamin, yakni sumpah. Sumpah disebut dengan al-yamin karena kebiasaan bangsa Arab yang ketika melakukan sumpah ditunjukkan dengan memegang tangan kanan sahabatnya. Qasam juga dimaknai dengan al-hilf, maknanya sumpah. Tetapi Bintu Syati memandang bahwa dalam pemakaiannya al-qasam dan al-hilf memiliki perbedaan yang signifikan. Qasam dipakai untuk menunjukkan sumpah yang tidak memiliki indikasi untuk dilanggar, sedangkan al-hilf digunakan untuk menunjukkan sumpah yang ada indikasi untuk dilanggar. Sehingga sumpah dengan menggunakan hilf, ada kemungkinan orang yang membuat sumpah itu melanggar tentang sumpah itu. Sedangkan secara terminologi, qasam bermakna mengikat jiwa agar mengerjakan dan meninggalkan perkara dengan diperkuat oleh objek yang dinilai agung oleh orang yang melakukan sumpah. Al-Jurjani memberikan definisi qasam dengan menyebutkan fungsinya sebagai penguat suatu berita dengan menggunakan nama Allah. Terdapat 3 jenis sifat qasam, yakni dengan menggunakan kata kerja atau fi'il yang dimuta'addikan dengan menggunakan ba', kemudian sesuatu yang dijadikan objek sumpah atau juga disebut dengan al-muqsam bih, dan pernyataan yang mengiringi sumpah atau yang disebut dengan al-muqsam alaih. Dalam penjelasan Az-Zarkasi misalnya, objek sumpah al-muqsam bih dapat terdiri dari 3 hal, yakni menggunakan al-asma'ul a'zam, kemudian menggunakan ciptaan Allah, kemudian menggunakan perbuatan Allah. Sedangkan huruf yang digunakan untuk qasam dapat berupa ba, waw, dan ta. Mana al-Qattan memberikan 2 klasifikasi terhadap qasam. Yang pertama qasam zahir, yang kedua qasam mudmar. Qasam zahir adalah sumpah yang menyebutkan fi'il qasam secara jelas. Sedangkan qasam mudmar adalah sumpah yang tidak menyebutkan fi'il qasam dan muqsam bihnya. Dalam penggunaannya, qasam menyepadani dengan penggunaan taukid dalam upaya penolakan terhadap berita yang dihadirkan oleh lawan bicara. Al-Qattan menjabarkan secara terperinci mengenai faedah penggunaan qasam yang berkaitan dengan kondisi lawan bicaranya, yakni qasam yang ditujukan kepada lawan bicara yang tidak menunjukkan penolakan atau mukhatab khali ad-dihni minal hukm. Kemudian lawan bicara yang mengindikasikan keraguan atau kebenaran berita. Kemudian yang ketiga adalah lawan bicara yang menolak atas sebuah hukum, mungkaron lil hukm. Kita akan memulai dari kaidah qasam yang pertama. La yakunul qasamu illa bismin mu'azzam. Kaidah ini menegaskan bahwa qasam tidak akan terjadi kecuali dengan menggunakan nama yang diagungkan. Terdapat 40 muqsam bih dalam Al-Quran. Allah menggunakan sumpah dalam Al-Quran dengan menggunakan nama-namanya yang agung di 7 tempat. Selain itu, Allah bersumpah dengan menggunakan nama-nama makhluknya. Hal demikian menunjukkan keagungan objek sumpah tersebut. Misalnya Allah menggunakan at-tin, wat-tini waz-zaitun, kemudian menggunakan ad-duha, kemudian menggunakan at-tur. Kebanyakan huruf qasam yang digunakan adalah waw, sedangkan muqsam bih yang berupa lafaz Allah lebih banyak menggunakan huruf qasam ta. Penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan pada kaidah-kaidah selanjutnya. Meskipun demikian, kaidah ini sering dipertentangkan dengan larangan Nabi terhadap orang yang menggunakan sumpah selain dengan menggunakan nama Allah, baik zat, sifat maupun perbuatannya. Dalam konteks ini, Suyuti memberikan 3 kemungkinan. Pertama, terdapat lafaz qasam yang dibuang sebelum objek sumpah, yakni kata roh. Sehingga jika redaksinya diperjelas,
maka hal-hal yang menyebutkan tentang objek sumpah yang berupa selain Allah, terdapat kata yang dibuang. Misalnya wattini wazaitun, maka ada perkiraan terhadap makna itu. Kedua, orang Arab jika menggunakan sesuatu, maka ia akan menggunakannya sebagai objek sumpah. Karena Al-Quran turun dengan menggunakan kebiasaan bahasa orang Arab, maka penggunaan sumpah yang demikian juga dilakukan, yakni menggunakan sumpah dengan hal-hal yang dianggap agung. Ketiga, seseorang yang melakukan sumpah biasanya menggunakan objek yang diagungkannya dan memiliki posisi di atasnya. Akan tetapi bagi Allah, tidak ada sesuatu yang lain yang lebih agung daripada dirinya. Maka terkadang Allah menggunakan dirinya sebagai objek sumpah dan terkadang menggunakan makhluknya yang menandakan kekuasaan Allah. Atas dasar ini, pandangan Quraisy Shihab memiliki relevansi dengan pandangan yang saya sebutkan sebelumnya. Quraisy Shihab berpendapat bahwa larangan Nabi untuk tidak memakai muqsambi selain nama Allah hanya berlaku bagi manusia, bukan gambaran mengenai sumpah yang difirmankan oleh Allah. Selain itu, jika mengutip pada pendapatnya Ibnu Abi Isba, ia berpendapat bahwa hal yang biasa bagi pencipta sesuatu untuk bersumpah dengan menggunakan barang ciptaannya, karena dengan mengagungkan barang ciptaan pada dasarnya telah mengagungkan penciptanya. Hal ini didasarkan pada keberadaan barang ciptaan tidak akan pernah ada kecuali adanya penciptaan. Sehingga jika Allah mengagungkan ciptaannya, maka secara tidak langsung Allah akan mengagungkan zatnya sebagai pencipta dari barang ciptaan itu. Kemudian kaidah selanjutnya, qad yakunul qasamu zalat alaihi lamu wa dalla alaihi makna. Kaidah ini menegaskan bahwa terkadang qasam ditunjukkan dengan adanya lam dan terkadang juga ditunjukkan dengan makna. Dalam kaidah ini, qasam tidak ditunjukkan dengan menggunakan redaksi atau perangkat adatul qasam yang jelas. Lam yang digunakan adalah lam taukid yang menandakan bahwa redaksi tersebut adalah bagian dari taukid. Keadaan semacam ini terjadi karena redaksinya terlalu panjang sehingga untuk mempersingkatnya maka fi'il qasam dan muqsambihnya dibuang. Misalnya dalam contoh ayat yang saya kutip di sini, la tublahunna fi amwalikum anfusikum wa la tasma'unna minal ladina utul kitab min qablikum minal ladina asyraku adza katsiran wa in tasbiru wa tattaqu fa innallaha dzalika min azmil umur. Az-Zarkasi memberikan perkiraan lafaz yang dibuang dalam ayat tersebut, yakni wallahi. Jadi ada kata wallahi la tublahunna fi amwalikum. Jadi ada sesuatu yang dibuang menurut Az-Zarkasi yang melengkapi dari ayat tersebut. Jumlah qasam, yakni fi'il qasam dan muqsabbih, boleh dibuang dalam 3 tempat. Pertama, apabila lam taukid berkumpul dengan fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun taukid yang ada pada contoh yang saya sebutkan tadi. Kedua, jika lam taukid berkumpul dengan qad, maka jumlah qasmiyahnya, jumlah qasamnya diperbolehkan untuk dibuang. Misalnya dalam contoh laqad nasrakumullahu fi mawatin katsirah. Jadi ada lam ketemu dengan qad, maka makna yang dikehendaki adalah makna qasam. Ketiga, jika lam taukid berkumpul dengan in yang berfungsi sebagai adat syarat, gitu. Misalnya la in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum. Ada lam ketemu dengan in dalam satu kalimat sehingga makna yang dirujuk pada ayat ini adalah qasam yang membuang jumlah qasam. Sedangkan qasam yang ditunjukkan secara makna adalah redaksi kalimat yang secara pemaknaan sejalan dengan susunan jumlah qasam, tapi tidak menunjukkan sigot qasam. Misalnya, watamat kalimatu rabbika la'amla'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in. Jika mengutip pandangan Ibnu Hayyan, maka jumlah sebelum lam dalam lafaz la'amla'anna secara makna menempati posisi qasam. Nah, ayat ini kemudian dianggap sebagai bagian dari qasam.
Kaidah selanjutnya adalah aksarul aqsami fil Quran mahdhufatil fi'li la takunu illa biwawi fa idza dzikra al-ba utiya bil fi'li. Kaidah ini menegaskan bahwa mayoritas dalam Al-Qur'an sumpah yang tidak menyebutkan fi'il qasam menggunakan waw. Jika sumpah dengan menggunakan ba, maka harus menyertakan fi'il qasamnya. Jika tidak, maka ba yang bergandeng dengan nama Allah tidak dihukumi sebagai qasam. Misalnya dalam contoh la tusyrik billahi inna syirka la zulmun azim. Billahi dalam ayat ini tidak dimaknai secara qasam meskipun ada ba yang bersambung dengan nama Allah. Tapi dalam contoh yang saya sebutkan waqsamu billahi jahda imanihim. Maka ba yang saya sebutkan dalam ayat ini itu merupakan ba qasam karena sebelumnya terdapat fi'il qasam. Jadi syaratnya jika qasam itu menggunakan ba, maka harus menunjukkan fi'il qasam sebelumnya. Jika tidak, maka boleh menggunakan waw atau boleh menggunakan ta yang akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Al-qasamu imma ala jumlatin khabariyah wa al-ghalibu imma ala jumlatin talabiyah. Kaidah ini menegaskan bahwa sumpah biasanya berupa kalimat berita dan dapat berupa kalimat permintaan atau jumlah tolabiyah. Kalimat berita adalah kalimat yang memberikan gambaran secara informatif, sedangkan jumlah tolabiyah adalah kalimat yang mengandung perintah, larangan, pertanyaan, dan lain sebagainya. Penggunaan dua bentuk kalimat ini bertujuan untuk memberikan penekanan terhadap kandungan sumpah, yakni muqsam alaihnya. Misalnya sumpah dalam bentuk jumlah khabariyah fa warabbis samai wal ardi innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun. Atau dalam jumlah tolabiyah misalnya fa warabbika lanas'alannahum ajma'in. Karena fungsi qasam untuk menguatkan isu sumpah, maka muqsam alaih haruslah merupakan perkara yang layak untuk dikuatkan, seperti hal-hal yang gaib, hal-hal yang dianggap remeh oleh lawan bicara, ataupun hal-hal kecil lainnya. Hal ini bertujuan untuk menegaskan keberadaan dari objek sumpah itu, dari muqsam alaihnya. Jika hal tersebut merupakan perkara yang jelas, maka tidak dapat dijadikan sebagai muqsam alaih. Akan tetapi lebih cocok dijadikan sebagai sandaran sumpah atau muqsam bih. Kemudian kaidah selanjutnya adalah yuhdzaful qasamu wa yuktafa bil ba summa uwidah minal ba al-wawah bil asma'i dhahirah wa ta'fismillah. Kaidah ini menegaskan bahwa jika fi'il qasam dihilangkan, maka dicukupkan dengan menggunakan ba. Kemudian ba diganti dengan waw untuk isim zahir dan menggunakan ta untuk menunjukkan objek sumpah dengan nama Allah. Menghilangkan fi'il qasam yang saya sebutkan sebelumnya dapat dilakukan jika redaksi yang digunakan merupakan redaksi yang panjang. Sehingga untuk mempersingkatnya, maka jumlah qasam itu dibuang. Fi'il qasam itu dibuang. Misalnya contohnya, watallahi la'akidanna asnamakum ba'da an tuwallu. Watallahi la'akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Demi Allah, sungguh aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya. Saya kira untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.